المهدى هذا حبيب الله النعمة المسدى هذا رسول الله. Ini gambaran ya, gambaran ketika ada terjadi bencana alam, longsor dan seterusnya, tentu semua pihak stakeholder terkait harus gerak cepat. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Wahid dan teman-teman yang sudah membantu, termasuk juga akses jalan. Akses jalan juga kita ucapkan terima kasih. Dulu juga rusak berat, itu alhamdulillah sudah normal. Ya, wilayah-wilayah yang memang betul-betul membutuhkan tentu akan kita prioritaskan ya. Spirit inilah yang saya kira yang dilakukan Pak Adi ini juga saya kira bagus kalau kemudian direplikasi atau duplikasi desa yang lain. Kalau masyarakat kuat, insya Allah juga yang lainnya di sektor yang lainnya juga akan ikut kuat. Yang paling penting saya kira ini adalah komunikasi dengan masyarakat. Kita semua dari ngawal kepentingan masyarakat semuanya. Hai, apa kabar Sobat Proaktif? Senang rasanya program Proaktif kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja, selama 30 menit ke depan kita akan berkeliling di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah untuk melihat langsung kegiatan wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam episode Proaktif kali ini kita akan berkunjung ke Dapil Jateng 10, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Bersama anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ato Rasdianto dalam program Proaktif. Nah, kali ini kita akan mengikuti agenda kegiatan atau Kundapil Bapak Wahid Jumali atau yang lebih kita kenal dengan Gus Wahid. Nah, agenda kali ini ada di Kabupaten Banjarnegara dan agenda-agendanya apa saja hari ini. Mari langsung kita menuju lokasi yang pertama. Iya, beliau adalah Bapak Wahid Jumali atau biasa disapa Gus Wahid. Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng ini merupakan putra daerah asli Banjarnegara yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Iya, selain menjadi anggota DPRD Jateng, Bapak Wahid Jumali juga merupakan pengurus Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Saat beliau hendak melaksanakan tugas kedewanan, yakni Kundapil atau kunjungan dapil, kita pun diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Nggih, alhamdulillah. Sehat. Saking mudi? Biasa kita harus muter-muter. Oh, muter-muter. Wis, mantap. Saya boleh di sini. Monggo. Agendanya saya hari ini harus mengikuti panjenengan. Oh, ngaten, siap. Banjarnegara. Iya, ini pas jadwal Kundapil ini nanti. Siap. Sepertinya jalan-jalan. Sudah mulai sibuk sekali nih agenda-agenda dewan gitu. Iya, ya harus begitu dong. Betul. Karena kita semua dari ngawal kepentingan masyarakat semuanya. Sepakat. Datang kapan ini? Ini baru aja datang, Gus. Oh, baru datang langsung ke sini. Siap. Langsung ke sini. Kebetulan jenengan hadir sekarang. Kalau agak kesiangan, saya sudah ke lapangan. Sudah ke lapangan. Iya. Itu menarik, Gus. Iya. Ke lapangan. Berarti kan saya akan mengikuti panjenengan nanti ini di kan lapangan. Kebetulan musim hujan. Nggih. Nah, Banjarnegara ini kan juga dari data yang ada itu sekitar 70% itu rawan bencana. Ya, kebetulan saya dapat informasi juga ini ada sekitar 27 titik, padahal ini kan baru awal-awal penghujan. Betul. Nah, termasuk ini kebetulan kok di dekat rumah saya ini ada longsor.
Iya. Di sini? Iya. Wah, ini kok ngepas saya, sekali, Gus. iya nanti kita cek juga sekalian. Boleh, Nah, iya. pas dengan hadir ini kan bisa ikut ke lapangan. Iya, nanti kita coba cek. Karena kita harus cross check juga ke lapangan seperti apa. Seperti apa? Iya, Oke, pemerintah harus hadir apa enggak. Saya kebetulan di DPRD provinsi, tapi juga tentu dari Pemda Kabupaten juga kita dorong juga. Betul. Iya, Betul. yang bisa gerak cepat nanti kan Pemda Kabupaten. Wah, kebetulan saya ini koordinasi sama dari Pemda untuk juga turun ke lokasi sebenarnya ya. Kondisi Kabupaten Banjarnegara yang berbukit dengan struktur tanah labil membuat Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah rawan bencana. Dan benar saja, usai diterjang hujan deras semalaman, salah satu tanggul sungai yang sekaligus dijadikan jalan mengalami longsor sehingga membahayakan warga yang melintas. Bersama BPBD Kabupaten Banjarnegara dan Pak Wahid Jumali, kita diajak untuk melihat lokasi tersebut yang tidak jauh dari rumah beliau. Ya, dengan dinas terkait dalam hal ini di Kabupaten Banjarnegara dengan DPKPLH ini Pak Idrus. Ya, kemarin Bu Lurah dan seterusnya sudah kita kontak. Ya, dengan BPBD juga tentunya. Nah, sehingga tentu ya ini gambaran ya, gambaran ketika ada terjadi bencana alam, longsor dan seterusnya, tentu semua pihak stakeholder terkait harus gerak cepat. Betul, ya. setuju Gus. Kadang mungkin Pak Idrus ini dari DPKPLH Kabupaten selalu siap sedia, asal prosedurnya tapi kan ada. Betul. Nah, jangan sampai prosedur itu menghambat penanganan di lapangan kan begitu. Betul. Kadang kalau nggak ada informasi dari desa dengan cepat juga saya kira kabupaten agak lambat menerima informasi tersebut. Ya, ini salah satu contoh dari informasi. Ini Pak Idrus juga input informasi ke kita. Ada 27 titik padahal masih awal-awal musim hujan di. Baru awal. Iya, baru awal. Nah, ini saya kira khususnya Banjarnegara ini memang rutin tahunan. Ya, beban untuk kesiapsiagaan kita terkait kebencanaan ini saya kira harus selalu ya dikuatkan ya, dipersiapkan terus. Karena langganan tahunan begitu. Nah, kira-kira dengan adanya longsor ini kira-kira dari pemerintahan bagaimana Pak, kira-kira respon Ini Pak Idrus. masyarakatnya barangkali bisa disampaikan begitu Pak? Kami perintah dari Pak PJ dari Bupati. 27 lokasi harus kami identifikasi semuanya. Betul. Yang kemungkinan ini sangat berisiko tinggi, tidak bisa nunggu 2023. Iya. Ini harus ada penanganan darurat. Betul. Kita ada DTT yang insya Allah akan kita tangani dengan DTT. Usai meninjau lokasi longsor, perjalanan kita berlanjut ke Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara untuk melihat langsung hasil pembangunan talud dan jalan desa yang merupakan pendampingan dari dana aspirasi Bapak Wahid Jumali. Sebelumnya, struktur jalan yang curam dan licin membuat kecelakaan sering terjadi di lokasi tersebut. Namun, setelah adanya pembangunan jalan, warga dalam melintas dengan selamat dan nyaman. Ya, pemirsa, masih di program Proaktif. Kali ini saya menuju lokasi berikutnya, masih bersama Bapak atau kita sering sebut dengan nama Gus Wahid. Kegiatan hari ini ada di Desa Pagelak. Desa Pagelak meninjau kunjungan di daerah ini. Monggo ini kita sudah di desa ini Pak. Ya. Sebelumnya Gus, saya kepengen tahu lokasi ini sebelumnya seperti apa sih Gus? Iya, ini kan akses jalan kawasan padat penduduk juga, kawasan pemukiman ya, yang juga ya dulu ya nyun sewu kalau mobil saja di sini kan selip ya, nggak bisa akses jalannya ini agak sulit waktu itu ya. Dan tentunya kita tahu kontur tanah di kawasan Banjarnegara juga khususnya Madukara ini kan banyak yang konturnya ini potensi longsornya ini kan tinggi ya. Nah, ini salah satunya sini tebing, yang atas juga pemukiman, ini juga akses jalan ya, sehingga banyak kepentingan vital tentunya. Lah ini Pak Kades biasa ini beliau ini orangnya
tahu-tahu datang ke rumah gitu kan, terus terusnya kalau belum dikasih aspirasi biasa ini beliau cerewet ini Pak Kades. Ya akhirnya salah satu dari hibah untuk Pemprov Jawa Tengah kita ada ini talut dan juga jalan akses ke pemukiman ya, sehingga alhamdulillah ini masyarakat bisa lalu lalang dengan lancar. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini dari aspirasi Gus Wahid kira-kira bagaimana nih Pak respon panjenengan sebagai yang punya wilayah Pak, yang punya wilayah jelas tentu saja ini masyarakat sangat menikmati atau menerima manfaatnya Gus. Menerima manfaatnya baik dari sisi mobilitas warga, barangkali juga ada peningkatan ekonomi, pertanian dan sebagainya. Seperti apa Pak? Monggo Pak Kades. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Wahid dan teman-teman yang sudah membantu. Yang pertama adalah senderan tebing. Dulu itu senderan tebing, kebun-kebun itu ada sawah juga, itu sering longsor ke jalan. Untuk akses ekonomi, baik itu membawa salak pondok maupun ke pasar itu sering kena longsor. Jadi karena sudah ada senderan ini sangat bermanfaat bagi warga desa Pagelak ini. Termasuk juga akses jalan. Akses jalan juga kita ucapkan terima kasih. Dulu juga rusak berat, aspalnya itu rusak berat. Untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu sangat kesulitan, kadang-kadang juga licin dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Gus Wahid dan dari provinsi Betul, itu alhamdulillah sudah normal. Kan salah satu unggulannya itu ada salak. Ya. Yang mungkin 80% petani yang di Madukoro itu juga petani salak ya. Ini insya Allah lah nasional bahkan internasional kalau makan salak berarti dari Madukoro Banjarnegara, termasuk dari Pagelak ini Pak Kades itu. Juga duriannya pernah sekitar berapa ya 2007 juara lomba durian nasional. Itu kalau yang dari Madukar itu juga juara 1, si Mimang dulu ya. Ya itu wah rasanya pokoknya top markotop lah. Siap. Ya ini kalau musim sebenarnya saya ajak makan durian ini. Sebenarnya kok nanti si Mimangnya belum lahir ini kalau masih hujan. Usai di Desa Pagelak, perjalanan kita dalam kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil bersama Bapak Wahid Jumali berlanjut ke Desa Pekandangan, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Kerja keras perangkat desa dan masyarakat melalui BUMDes melahirkan wisata alam Buaran yang indah dan mempesona. Di tempat ini Anda dapat menikmati wisata alam dengan hawa yang sejuk dan alami, serta lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung seperti camping ground, spot foto, hingga tempat ngopi yang kekinian. Ya pemirsa, masih bersama saya Ato Rasdianto dalam program Proaktif. Nah kali ini saya masih mengikuti program anggota Dewan kita. Kita sudah di wilayah hutan, nah kita langsung saja menyapa beliau untuk bertanya-tanya seperti apa kunjungan dapil beliau di wilayah ini. Iya Gus. Iya Mas Ato. Kita sudah di wilayah yang cukup dingin. Iya, baru pernah ke sini ya? Baru pernah Gus. Wah iya. Nah ini kita lagi di daerah mana Gus? Ini kita di Desa Pekandangan. Pekandangan. Nah, ini Pak Kadesnya yang masih muda ini luar Pak biasa. Kades, Ini baru nih Pak Kades baru ada ini BUMDes juga salah satu unit usahanya ini. Ini di jalur mana ya alternatif ya, kita kalau dari Banjar mau ke Pekalongan, nah ini lebih cepat lewat sini. Alternatif ya Pak? Alternatif. Ini juga akses jalur provinsi juga alhamdulillah sudah cukup bagus ya, aksesnya jalan rayanya sudah aspal dan beton semua. Jadi barangkali mau ke Pekalongan cepat lewat sini. Jadi kedepannya insya Allah sini mudah-mudahan tambah ramai ya kan.
Nah ini pintar ini ambil peluang Pak Kades ya. Karena nyun sewu beliau ini kan jadi kepala desa yang sadar betul tentunya untuk memimpin desanya ini tidak hanya membangun desa, tapi bagaimana desa membangun. Goalnya ada mungkin dulu ada undang-undang desa, ada dana desa ya, termasuk mungkin stimulan bantuan keuangan dari provinsi seterusnya. Ini beliau juga spiritnya itu untuk bagaimana memandirikan desa. Wah, luar biasa. Maka dia BUMDesnya ini nggak hanya ini ya, ada air minum, ada peternakan juga ya, ada peternakan juga ya, juga akses internet yang juga murah untuk masyarakat desa Pekandangan ya. Nah, ini saya kira bisa dicontoh ya, bisa direplikasi. Sebenarnya banyak konsep-konsep seperti ini ya di desa-desa mungkin di daerah lain pula ya. Tapi spirit inilah yang saya kira yang dilakukan Pak Adi ini juga saya kira bagus kalau kemudian direplikasi atau duplikasi desa yang lain. Kita langsung ke Pak Kades nih Gus. Mungkin Langsung saya pengen tahu tentang lokasi ini atau BUMDes lainnya dan potensi desa di sini Pak. Barangkali Pak Kades bisa bercerita dengan kita dan pemirsa proaktif. Terima kasih Mas Ato dan Gus Wahid atas kunjungannya hari ini. Perkenalkan saya Adi Setiawan, tapi kalau Gus Wahid sendiri lebih akrab nyapa saya Wawan gitu. Wah, berarti sudah akrab sekali gitu. Wah, ini luar biasa. Itu perkenalan dari kami. Saya menjabat kepala desa sudah 3 tahun. Jadi saya mulai pilihan 2019, 3 tahun saya menjabat menjadi kades. Progres kami dan tentunya perjalanan kami dalam menjabat sebagai kepala desa untuk mengembangkan sebuah desa tidak lepas dari dukungan masyarakat yang pertama. Yang kedua dari dukungan internal yaitu perangkat desa kami beserta jajarannya, dan tentunya Gus Wahid ini yang selalu support saya gitu. Banyak ide-ide yang saya terima dari beliau. Sering diskusi. Sering diskusi dengan Gus Wahid. Perjalanan saya merintis ini pertama Buaran namanya, hutan pinus Buaran, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan ekonomi, mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap hutan, dan memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi untuk masyarakat, terutama untuk para pemuda. Jadi untuk sasaran kami membuka ini untuk pemberdayaan teman-teman pemuda, yang mana kita perlu sentuh teman-teman pemuda dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk mengisi, memajukan sebuah desa tidak lepas dari teman-teman pemuda yang kreatif dan aktif. Salah satunya kami buka BUMDes ini dengan tujuan untuk mengaktifkan teman-teman pemuda dan memberikan pemberdayaan untuk pemuda. Masih di Kabupaten Banjarnegara pemirsa, Bapak Wahid Jumali kembali mengajak kita untuk mengunjungi desa Majalengka, tepatnya di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Di desa ini, Bapak Wahid Jumali hendak mengecek bantuan ternak yang diberikan kepada warga desa, hasil dari pendampingan aspirasi beliau. Bantuan bebek dan ikan yang diberikan kelompok masyarakat kini telah dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Ya oke, pemirsa proaktif, tadi setelah kita berputar-putar, lagi-lagi kita mengikuti agenda Gus Wahid. Ya, kali ini kita sudah berada di sebuah desa, salah satu desa di Kecamatan Bawang, masih di Kabupaten Banjarnegara. Kali ini kita akan menyapa kelompok binaannya beliau. Nah, langsung saja ini di sini kita sudah ada banyak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Oh ya, ini sahabat-sahabat saya. Ini sebelumnya ya, ini kita ini lagi di Desa Majalengka. Majalengka. Dukuhnya Majalangu. Jadi Majalengka nggak hanya di Jawa Barat. Di sini juga Banjarnegara juga ada Majalengka. Iya. Tapi nama desa ya. Desa. Ini kecamatannya Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Ya ini Pak. mumpung saya kundapil, biasa ini kita kumpul-kumpul gitu kan masyarakat. Nah, terkait bagaimana untuk kemajuan tentunya desa dan masyarakat daripada Majalengka ini. Nah, ini salah satunya ada kelompok tani, ya ada bebek, ada ikan, ada kambing. Tentu yang lain masyarakat bisa tahu tentunya bahwa kita dari pemerintah provinsi tentunya tidak hanya fisik saja, tentunya tadi kita sudah berkunjung ya
ada Talut juga daerah-daerah yang rawan bencana, ada BUMDes ya pemberdayaan ekonomi daripada desa itu sendiri, juga ini ada kelompok-kelompok tani ya. Saya kira semua lini mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi perhatian daripada pemerintah provinsi, sehingga tentu semuanya bisa berkembang tambah maju ya, ekonomi masyarakat kuat, insya Allah juga yang lainnya di sektor yang lainnya juga akan ikut kuat. Luar biasa. Mungkin dari kelompok taninya Pak, ini bagaimana mungkin artinya perasaan dan kesannya Bapak yang artinya langsung penerima manfaatnya begitu. Monggo Pak. Dari saya pertama ya minta mengucapkan terima kasih kepada Gus Wahid Jumali yang telah sudi membantu kelompok kami, kelompok Bangun Nusa, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wah, sangat luar biasa nih Pak. Kemarin yang Artinya baru datang bebek berapa ya? 500. 500. Oh tadi bebek yang di sana itu ada 500 ekor. Itu bebek aja Pak sama pakan? Sama pakan sama obat-obatan. Bebek termasuk pakan dan obat-obatannya. Nah, di sini juga kita di belakang kita ada kolam ikan gitu Pak. Ini sekitar berapa Pak kolam di sini Pak? Ada berapa ikan yang ada di sini? Ya sekitar kalau dihitung quintalnya lebih dari 5 quintal. Lebih dari 5 quintal. Ini, tapi kan masih ada yang Beberapa. Masih ada banyak kolam-kolam yang di sekitar sini gitu Pak. Oke, Gus Wahid, ini sangat luar biasa sekali. Aktivitas kita dari pagi tadi sangat luar biasa. Nah, terutama yang terkhusus yang di sini gitu Pak. Artinya barangkali panjenengan bisa melihat potensi apa yang perlu digali atau apa yang harus aspirasi dari masyarakat yang harus panjenengan jawab lah barangkali seperti itu. Iya, ini di sama Majalengka kan karena saya dari kecil sering main ke sini kebetulan. Oh, sering main ke sini. Sebelum saya jadi anggota dewan ini sudah kebetulan iya dulu waktu akses jalannya juga mobil belum bisa masuk ke sini, itu dari zaman orang tua saya sudah biasa akses ke sini. Ya, ketika saya jadi anggota dewan komunikasinya lancar karena memang saya kira penting anggota DPRD semua termasuk ini Pak Bambang anggota DPRD Kabupaten, salah satu yang paling penting saya kira ini adalah komunikasi dengan masyarakat. Terima kasih sekali nih Pak, saya sudah hari ini diajak muter-muter berkeliling mengikuti agendanya beliau. Nah, kemudian pemirsa nanti malam kita akan ada satu agenda lagi ya Pak. Satu agenda lagi. Ini sudah luar biasa, tapi beliau masih semangat dan saya pun harus ikut semangat. Ya, ini sehari full karena sudah ikut jalan-jalan. Ini tadi saya dibisikin sama ketua kelompok tani. Habis ini kita menyantap makanan ini, hasil pertanian. Wah, luar biasa. Mungkin langsung saja Pak, saya kepengen melihat atau merasakan santapannya seperti apa. Oke, baik pemirsa. Oke, baik pemirsa, tetap ikuti kami di program Proaktif. Kita akan melakukan santap-santap yang ada di desa ini. Tetap ikuti kami di program Proaktif. Seakan tanpa lelah, meski seharian telah berkeliling di Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan tugas kedewanan, kita pun kembali diajak Bapak Wahid Jumali ke Parakan Canggah Banjarnegara untuk bertemu masyarakat serta menghadiri kegiatan pagelaran seni. Di depan ratusan orang, anggota Badan Kehormatan DPRD Jateng ini mengajak masyarakat untuk tetap mencintai dan melestarikan seni asli negeri agar tidak luntur tergerus budaya asing. Seni budaya lokal ini kan banyak, kan begitu. Salah satunya tentu yang yang menjadi ciri khas pesantren ini tadi ada hadroh dan seterusnya, apalagi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya, sehingga nilai-nilai islaminya itu juga masih tetap ada. Di Komisi A ini banyak, salah satunya kita juga rutin mengadakan semacam peningkatan kapasitas dengan ormas-ormas ya, dengan segala lapisan masyarakat ya, tidak hanya muslim bahkan non muslim semuanya kita libatkan ya. Dalam salah satunya kita mengajak Kesbang Polingmas ya, Badan Kesatuan Bangsa ya, Politik dan Pertahanan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Ini juga hampir setiap bulan kita muter di beberapa kabupaten ya. Juga tentunya keharmonisan itu juga antar umat beragama ya,
bahwa semua ketika dalam bingkai NKRI, ya apapun agama, apapun sukunya, ya ini kita adalah satu kesatuan. Ya, istilahnya kalau dari bahasa pesantren ini ada ukhuwah watoniyah, ya, ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama bangsa, juga ada ukhuwah islamiyah tentunya, persaudaraan sesama umat Islam. Artinya semua yang satu bangsa ini dengan coraknya, ragam budaya dan seterusnya, ya, agama dan seterusnya, ini adalah semuanya ini adalah satu saudara. Demikian pula yang di sini ini kan banyak, ada juga yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan, sampai di sini tentunya bisa saling menghargai.